Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil presentasi kami, yaitu tentang model kebijakan fiskal dalam Islam. Anggota kelompok dari 3 yaitu yang pertama ada Alfi Syahrin Sajidan, ada Siva Novia Aulia, ada Sherlina Kartika Wahidi, ada saya sendiri Iqbal Fatur Rahman, ada Hanum Hasibuan, dan terakhir ada Muhammad Arsyil Apriansah. Yang pertama ada pengertian dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal sendiri itu atau yang disebut dengan kebijakan politik fiskal atau fiskal policy bisa diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Anggaran belanja negara terdiri dari penerimaan dan pengeluaran. Selanjutnya ada tujuan kebijakan fiskal dalam Islam. Kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual secara seimbang. Kebijakan fiskal lebih banyak peranannya dalam ekonomi Islam dibanding dengan ekonomi konvensional. Hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut. A. Peranan moneter relatif lebih terbatas dalam ekonomi Islam dibanding dalam ekonomi konvensional yang tidak bebas bunga. Dalam ekonomi Islam, pemerintah harus memungut zakat dari setiap muslim yang memiliki kekayaan melebihi jumlah tertentu atau nisab, dan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagaimana tercantum dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60. Yang ketiga, ada perbedaan substansial antara ekonomi Islam dan non-Islam dalam peranan pengelolaan utang publik. Hal ini karena utang dalam Islam adalah bebas bunga. Sebagian besar pengeluaran pemerintah dibiayai dari pajak atau berdasarkan atas bagi hasil. Dengan demikian, ukuran utang publik jauh lebih sedikit dalam ekonomi Islam dibanding ekonomi konvensional. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alfi. 5. Ada sumber pendapatan pemerintah Islam. Sumber-sumber pendapatan negara pada masa pemerintahan Islam tidak terbatas pada zakat yang baru diperkenalkan pada tahun ke-8 Hijriah pada zaman Rasulullah SAW. Sumber pemerintahan APBN terdiri atas harajat, zakat, khums, jizyah, dan kafarah. 1. Kaharaj. Kaharaj adalah pajak atas tanah setara dengan pajak bumi dan bangunan atau yang disingkat PBB di Indonesia. Yang menentukan jumlah haraj adalah pemerintahan. Secara spesifik, besarnya kaharaj ditentukan oleh 3 hal berikut. 1. Karakteristik tanah atau tingkat kesuburan tanah. Yang kedua, jenis tanaman termasuk daya jual dan jumlah. Dan yang ketiga, jenis irigasi. Dan yang kedua itu ada zakat, sumber penerimaan utama negara pada masa awal Islam adalah zakat. Pada awal-awal masa pemerintahan Islam, zakat dikumpulkan dalam bentuk uang tunai, hasil pertanian dan hasil peternakan. Dan yang ketiga ada khums. Sumber pendapatan lainnya adalah khums sebagai mana diatur dalam surat Al-Anfal yang mengatur tentang pembagian rampasan perang dan menyatakan bahwa 1/5 dari harta rampasan perang itu adalah untuk Allah dan Rasul dan untuk kerabat Rasul, anak yatim, orang-orang yang membutuhkan, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dalam bahasa Arab, bagian 1/5 tersebut dinamakan khums. Rasulullah SAW biasanya membagi khums menjadi 3 bagian. Bagian pertama untuk dirinya dan keluarganya, bagian kedua untuk kerabatnya, bagian ketiga untuk anak yatim piatu, orang-orang yang membutuhkan, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Sherlina.
Selanjutnya ada sumber pendapatan pemerintah Islam. Yang keempat ada jizyah. Jizyah itu merupakan pajak yang dibayar oleh kalangan non-muslim sebagai pengganti dari imbalan atas fasilitas ekonomi, sosial, dan layanan kesejahteraan yang mereka terima dari pemerintahan Islam. Juga sebagai jaminan dan keamanan hidup dan harta mereka. Pajak ini mirip dengan zakat fitrah yang dipungut dari muslim setiap tahun. Yang kelima ada kafarah. Kafarah atau berupa denda yang dikenakan pada seorang muslim ketika melakukan pelanggaran. Denda dibayar dalam bentuk tunai atau bentuk lain. Yang selanjutnya ada pengeluaran pemerintah Islam. Yang pertama dari pembangunan infrastruktur. Infrastruktur itu merupakan hal yang sangat penting dan mendapat perhatian yang besar. Pada zaman Rasulullah dibangun infrastruktur berupa sumur umum, pos, jalan raya, dan pasar. Pembangunan dilanjutkan oleh Khalifah Umar bin Khattab dengan mendirikan 2 kota dagang besar yaitu Basrah dan kota Kufah. Yang kedua ada penyedia layanan kesejahteraan sosial. Subsidi negara untuk para fukara dan masakin diberikan dalam jumlah besar. Di samping itu, mereka dijamin oleh pemerintah selama 1 tahun agar tidak berkekurangan iman. Imam Nawawi mengajarkan pentingnya pemberian modal yang cukup besar kepada orang-orang yang tidak mampu untuk memulai bisnis sehingga mereka terangkat dari garis kemiskinan. Yang ketiga, pengeluaran untuk penyebaran Islam. Dampak ekonomi penyebaran Islam itu adalah meningkatnya AD atau permintaan sekaligus AS atau penawaran. Dampak lain dari penaklukan negara-negara di sekitar pusat Islam adalah meningkatnya pendapatan Baitul Mal sebagai keuangan publik. Selanjutnya akan disampaikan oleh Anum. Ya, yang selanjutnya itu ada setiap sumber pendapatan negara dimanfaatkan untuk tujuan tertentu. Yang pertama itu membantu orang yang tidak mampu, yang kedua itu menolong fakir miskin, yang ketiga menyiapkan perumahan bagi orang yang miskin, yang keempat membayar gaji bagi orang yang mengumpulkan atau mengelola zakat, yang kelima melunasi utang orang yang tidak mampu melunasinya, yang keenam menyebarkan Islam di kalangan non-muslim, yang ketujuh itu membebaskan budak, yang kedelapan itu membiayai kegiatan sosial. Menurut Metwelly, setidaknya ada 3 tujuan yang hendak dicapai kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama, Islam mendirikan tingkat kesetaraan ekonomi dan demokrasi yang lebih tinggi. Ada prinsip bahwa kekayaan seharusnya tidak boleh hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Yang kedua, Islam melarang pembayaran bunga dalam berbagai bentuk pinjaman. Hal ini berarti bahwa ekonomi Islam tidak dapat manipulasi tingkat suku bunga untuk mencapai keseimbangan atau equilibrium dalam pasar uang, yaitu antara penawaran dan permintaan terhadap uang. Yang ketiga itu ekonomi Islam mempunyai komitmen untuk membantu ekonomi masyarakat yang kurang berkembang dan untuk menyebarkan pesan dan ajaran Islam seluas mungkin. Oleh karena itu, sebagaimana dari pengeluaran pemerintah digunakan untuk berbagai aktivitas yang mempromosikan Islam dan meningkatkan kesejahteraan Muslim di negara-negara yang kurang berkembang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arsil. Instrumen kebijakan fiskal pemerintah Islam. Struktur APBN dan kebijakan yang diambil pada zaman pemerintah Islam ditopang oleh sejumlah instrumen kebijakan fiskal, yaitu yang pertama, peningkatan pendapatan nasional dan tingkat partisipasi kerja. Untuk meningkatkan pendapatan nasional dan partisipasi kerja, Rasulullah SAW menerapkan kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, mempersaudarakan kaum muhajirin dengan ansor. Kebijakan ini mendorong terciptanya distribusi pendapatan yang pada gilirannya meningkatkan permintaan agregatif atau AD di Madinah. Yang kedua, mendorong terjalinnya kerjasama kaum muhajirin dengan ansor. Kerjasama ini berhasil menciptakan lapangan pekerjaan, memperluas produksi, melengkapi fasilitas perdagangan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan meningkatkan modal. Yang ketiga, membagikan tanah dan membangun perumahan untuk kaum muhajirin. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar akan rumah,
terjadi peningkatan partisipasi kerja. Selanjutnya, pemungutan pajak. Kebijakan pemungutan pajak terhadap setiap jenis usaha berhasil menciptakan kestabilan harga dan mengurangi inflasi. Pada saat menurunnya AD dan AS, pajak mendorong stabilitas pendapatan dan produksi total. Yang ketiga, ada pengaturan anggaran. Dengan mengatur APBN secara cermat dan proporsional, serta terus menjaga keseimbangan, tidak akan terjadi defisit, bahkan akan surplus. Dan yang keempat, ada penerapan kebijakan fiskal khusus. Pada masa Rasulullah SAW diterapkan beberapa kebijakan fiskal khusus, yaitu yang pertama, meminta bantuan kaum muslimin secara sukarela atas permintaan Rasulullah. Yang kedua, meminjam peralatan dari kalangan non-muslim dengan jaminan pengembalian dan ganti rugi apabila alat tersebut rusak. Yang ketiga, meminjam uang kepada orang tertentu dan memberikannya kepada orang yang baru masuk Islam. Dan yang keempat, menerapkan kebijakan pemberian insentif. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Iqbal. Kemudian kesimpulannya, kebijakan fiskal merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan tujuan untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik dan laju pembangunan ekonomi yang dikehendaki. Dalam kebijakan fiskal modern, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling utama, karena pajak berfungsi untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara dan mengatur penyelenggaraan politiknya segala bidang. Sedangkan terhadap kebijakan fiskal pada masa awal Islam, terlihat bahwa zakat memainkan peranan yang sangat penting untuk mencapai tujuan kebijakan fiskal, yaitu untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan untuk melakukan fungsi pengaturan dalam rangka mencapai tujuan ekonomi tertentu, seperti pertumbuhan ekonomi dan penciptaan investasi dan lapangan kerja. Sekian presentasi kebijakan fiskal Islam dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.